Selamat datang di Mana Recaps. Hati-hati, ini adalah spoiler. Waspadalah dan jaga diri. Terima kasih banyak untuk para subscriber channel ini. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang menjerit saat kepalanya digenggam seperti bola basket. Sekelompok monster terlihat menyerbu kota. Para warga mencoba melarikan diri, tapi tak ada satupun yang aman di jalanan ini. Sebuah ledakan besar terjadi saat dua orang saling berbenturan dengan senjata. Sang pria menarik pedangnya ke belakang, mengisinya dengan energi, lalu mengayunkannya sekuat tenaga sambil berteriak. Musuhnya menahan serangan itu, dan dengan mudah memantulkannya kembali, menyebabkan ledakan besar lainnya. Sang pendekar lalu menancapkan pedangnya ke tanah dan berkata, "Itu benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan dari sang Death Knight. Inilah pendekar terkuat dari kekaisaran yang bernama O." Saat Death Knight menatapnya, O mulai memudar dari keberadaan. Helmnya retak dan jatuh ke tanah. Dia lalu memegangi kepalanya, hampir terjatuh. Terlihat matanya sepenuhnya menjadi merah. Dia mengerang, sampai akhirnya warna matanya kembali normal. Dia lalu terlihat benar-benar terkejut dan tertawa karena kaget. Ia melihat sekeliling, memperhatikan kehancuran. Dia melihat bendera kekaisaran, lalu terdengar suara Lich yang berkata bahwa ini adalah hal yang baik, karena akhirnya dia berhasil membuat kekaisaran terkutuk itu berlutut dengan tangannya sendiri. Ada pepatah lama yang mengatakan, semakin lama menunggu, semakin manis balas dendamnya. Dan kini dia telah menyelesaikan apa yang dia mulai 1000 tahun lalu. Jadi bisa dibayangkan betapa bahagianya dia sekarang. Dia mulai tertawa sambil melihat ke arah orang yang diduga adalah raja di belakangnya yang bernama Dorgo. Kaisar yang bernama Howard Adelaide bertanya dengan marah bagaimana dia bisa membantai rakyat Helios dan menyebutnya iblis kotor, menanyakan apakah neraka masih belum cukup untuknya. Dorgo bertanya apakah dia sudah selesai mengoceh dan apakah mereka bisa melanjutkan upacara penobatan sekarang. Howard bertanya maksudnya apa dan apakah dia benar-benar ingin mengadakan upacara itu. Dorgo menjawab bahwa dia telah menyatukan seluruh benua untuk pertama kalinya dalam sejarah, maka dipanggil sebagai kaisar. Rasanya bukan hal yang berlebihan. Kaisar Howard tak bisa berbuat apa-apa dan menerima nasibnya. Kemudian Dorgo mulai melayang di udara, mengatakan kepada raja-raja iblisnya bahwa mereka telah melakukan tugas dengan baik sambil memuji Death Knight-nya karena telah berperan besar dan meminta mahkota kekaisaran dibawa. Kita melihat mahkota itu dibawa oleh Death Knight. Dorgo tertawa dan melayang maju sambil berkata bahwa Death Knight adalah ksatria paling setia dan telah memainkan peran terbesar dalam membawanya ke titik ini dan bertanya-tanya bagaimana cara yang tepat untuk menghadiahinya atas jasa besar itu. Death Knight menatapnya, tapi Dorgo tampak sedang memikirkan sesuatu. Ternyata dia mengajukan pertanyaan secara telepati. Dorgo menjawab bahwa itu pertanyaan bodoh karena menjadi budaknya dan melayaninya adalah hadiah terbesar yang bisa didapat. Death Knight lalu melempar mahkota ke udara dan saat Dorgo mencoba menangkapnya, mahkota itu malah terbelah karena Death Knight menyerangnya. Para raja iblis lain terkejut dengan hal ini, tapi kita melihat Dorgo mengangkat tangannya, memunculkan penghalang untuk menahan serangan. Para raja iblis lainnya segera mengelilinginya untuk melindungi dari serangan Death Knight. Dorgo mengerang kesakitan dan memegangi dadanya, bertanya apa yang sedang dilakukan Death Knight, padahal dia sudah memasang pertahanan. Jadi bagaimana bisa terluka? Dia juga tak pernah memberikan perintah itu. Death Knight berkata akhirnya dia bisa bergerak dengan kehendaknya sendiri. Matanya masih penuh dengan kehidupan, tidak seperti sebelumnya. Dorgo bertanya apa maksudnya, karena dia telah menghapus kesadarannya sepenuhnya. Death Knight berkata bahwa semua itu hanya terlihat seperti terhapus. Sebenarnya dia tidak pernah menghilang. Dia menyaksikan segalanya saat terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Dorgo terkejut dan mengatakan bahwa dia benar-benar adalah mahakaryanya yang paling hebat. Atas jasanya, Dorgo akan membiarkannya meluapkan amarahnya sekali ini saja, sampai dia menemukan cara untuk mengambil alih kembali. Para raja iblis pun menyerbu ke arah Death Knight. Saat mereka semakin dekat, cahaya ungu terang muncul hingga menutupi wajah Dorgo. Semua raja iblis langsung terpental hancur, berkeping-keping. Dorgo tak percaya bahwa mereka dikalahkan hanya dengan satu serangan. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu." Saat itu terlihat tumpukan besar mayat di belakangnya, dan ia mulai menggunakan ilmu nekromansi untuk membangkitkan mereka. Mayat-mayat itu menyerbu maju, siap untuk mengalahkan Death Knight dengan jumlah yang begitu banyak. Death Knight melihat ke arah tangannya, lalu berkata kepada mereka semua untuk berhenti. Saat ia mengulurkan tangannya dan mulai menumbuhkan sepasang sayap iblis berwarna hitam, aura ungu mulai menyelimuti tubuhnya. Ia mengatakan kepada mereka untuk menyerah. Saat mengepalkan tinjunya, seluruh pasukan undead membeku. Lalu cahaya terang mulai muncul dari tubuh mereka dan meledak menyebarkan aura ungu ke seluruh area di sekitar Dorgo. Dorgo gemetar dan berkata, "Ini tak mungkin." Karena dia telah menciptakan monster yang setara dengan dewa. Ia mengerti bahwa Death Knight sangat marah, dan ia juga akan merasakan hal yang sama. Tapi ia hanya sedang membeli waktu, karena bahkan jika tubuh ini hancur, jiwanya akan pindah ke wadah lain dan mengambil alih Death Knight kembali. Death Knight berkata bahwa selama bertahun-tahun dia terperangkap, dia hanya punya satu hal untuk dilakukan, berpikir. Dan yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membunuh Dorgo. Saat ia mulai membuka kuda-kudanya, aura biru mulai terbentuk di sekelilingnya. Kali ini katanya, untuk membunuhnya, dia menciptakan teknik pedang yang bisa memutus jiwa Raja Iblis sekalipun. Dorgo mengatakan bahwa tidak mungkin ada teknik seperti itu, dan itu terlihat sangat berbahaya. Ia mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Kita melihatnya mencoba teleport ke belakang, tapi itu tak cukup. Death Knight maju dan mengeluarkan serangannya. Serangan itu menembus langsung tubuh Dorgo dan menghempaskan pecahan tubuh ke segala arah. Setelah itu Dorgo melihat ke bawah, tampak sedikit cemas, tapi merasa lega karena dia baik-baik saja. Ia berkata, tentu saja dia akan selamat. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin ada teknik seperti itu. Sebelum aura hitam menyembur keluar dari tenggorokannya, dan dia mulai menjerit. Serangan itu bahkan mulai membelah langit karena kekuatannya yang luar biasa. Sebelum akhirnya melesat ke pusaran yang diciptakannya. Mata sang Lich berkedip hebat terakhir kalinya. Sebelum ledakan terjadi tepat di atas kepala mereka, tengkoraknya jatuh ke tanah dan menggelinding tepat di samping kaki Death Knight. Death Knight mengangkat kakinya dan berkata, "Pergilah ke neraka." Lalu menghancurkan tengkorak Dorgo. Howard mulai gemetar, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Death Knight jatuh berlutut dan menghela napas, berkata bahwa akhirnya semuanya telah berakhir. Tapi
masih ada satu hal terakhir yang harus dia lakukan. Saat ia mengangkat pedangnya, dia berkata bahwa dia harus meminta maaf kepada mereka, meskipun hanya bisa bertemu dalam kematian. Ternyata, saat dia masih berada di bawah kendali Dorgo, dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah ketika tubuhnya sendiri merobek keluarganya, membantai mereka dengan brutal. Darah mulai memuncrat saat dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Kita mendengar suara seorang wanita memanggil namanya, dan kita pun mengetahui bahwa namanya adalah Damian. Dia mengenali suara itu sebagai milik seseorang bernama Louis. Saat pandangannya menjadi gelap, perlahan cahaya mulai muncul, dan dia membuka matanya. Louis bertanya kenapa dia tidur di sana. Damian berkata dia sangat senang bisa melihatnya sebelum jatuh ke neraka, tapi dia terkejut bisa melihat sosok yang begitu nyata, dan bertanya-tanya mengapa Louis terlihat begitu muda. Louis menjawab kenapa dia tiba-tiba memujinya, dan bertanya apakah dia sedang mencoba mengambil hati sebelum ayah memarahinya lagi, dan bahwa Damian selalu mengandalkan kakaknya itu. Sepertinya akan turun hujan, jadi sebaiknya dia segera masuk ke dalam. Saat melihat Louis berlari menjauh, Damian berkata bahwa dia yakin dia sendiri yang menghancurkan rumah besar ini dengan tangannya sendiri. Ia menunduk menatap tangannya dengan tidak percaya, lalu berkata, mungkin ini hanya mimpi. Ia mulai bertanya-tanya, jangan-jangan semua tentang dirinya sebagai Death Knight itu justru mimpi? Ia menatap sebuah ranting, dan berkata bahwa dia akan segera mengetahuinya. Ia mengambil ranting itu dan mengarahkannya ke sebuah batu, sambil berkata, ini terasa pas banget. Ia lalu berlari, menarik ke belakang ranting itu, dan menusukkannya ke batu. Ranting itu langsung hancur berkeping-keping, sementara batunya tetap utuh. Damian terkejut lalu tertawa, berkata, ini gila sih. Ternyata, aku narator yang buruk. Batu itu benar-benar menghancurkan rantingnya. Ia mulai tertawa kecil, sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak tanpa kendali. Memegangi kepalanya sambil menatap langit, ia lalu berlutut dan mulai gemetar. Hujan pun mulai turun saat ia memegangi dadanya dengan erat. Ia berkata, ini bukan mimpi. Dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Kita mulai mengetahui lebih banyak tentang dirinya sebelum menjadi Death Knight. Ia berkata, satu-satunya bakat yang ia miliki adalah menodai nama baik keluarganya. Ayahnya dulu berteriak menanyakan kenapa dia selalu membuat masalah dan bagaimana mungkin dia sampai diusir dari bar. Lalu suatu kali, kakaknya menerobos masuk ke kamarnya dan menanyakan kenapa dia memukul tuan muda dari March Lionbloom. Semua ini adalah karena dia. Kita melihat Louis sedang berada di atas kereta kuda, diseret paksa menuju pernikahan. Satu-satunya hal yang pernah ia lakukan hanyalah menghancurkan masa depan keluarganya. Ibunya memohon dan berteriak menanyakan kenapa dia meminjam uang dengan tanah keluarga sebagai jaminan, hingga semua harta keluarga pun dirampas. Dan sebagai akibat dari bakatnya itu, dia diusir dan diasingkan oleh ayahnya sendiri. Saat hendak pergi, Louis memanggilnya, menyuruhnya membawa uang dan berkata bahwa dia harus hidup bahagia. Ia terkejut karena Louis memberinya itu, meski dia telah menghancurkan hidupnya. Awalnya ia ragu untuk mengambilnya, tapi akhirnya ia merebut uang itu dan kabur. Hari itu, saat ia lari seperti sedang melarikan diri dari keluarganya, ia untuk pertama kalinya benar-benar mengerti apa itu rasa bersalah dan malu. Dan saat itu, dia tak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Kini hujan telah berhenti, dan ia bertanya-tanya bagaimana bisa dia kembali ke masa lalu. Ia memang ingin meminta maaf pada keluarganya, tapi kembali ke masa lalu, itu sungguh gila. Seolah sebuah keajaiban, langit pun mulai terbuka, dan cahaya besar memancar turun ke arahnya. Ia berkata bahwa tak ada penjelasan lain. Tangannya mulai gemetar, dan ia berkata bahwa dugaannya benar. Tubuhnya benar-benar tidak terlatih. Bahkan untuk menggunakan teknik ini saja sangat sulit, teknik yang disebut wave breaking. Ini adalah teknik yang melipat gandakan dampak dari suatu serangan beberapa kali lipat. Kita melihatnya menghindari palu raksasa, lalu menarik ke belakang tinjunya dan menghantam ke depan. Ia berkata bahwa ia mendapatkan teknik ini setelah membunuh seorang kesatria yang dijuluki penghancur tembok kastil. Lalu terdengar suara seseorang memanggilnya, "Tuan muda." Orang itu terlihat seperti bawang. Damian melihat ke arahnya, mencoba mengingat namanya, dan berkata bahwa sepertinya namanya Victor. Victor bertanya kenapa Damian masih di luar, karena Louise sudah menyuruhnya kembali, jadi seharusnya dia sudah pergi. Sang kepala keluarga sedang sangat marah. Damian bertanya apa yang sudah dia lakukan. Victor heran apakah Damian benar-benar tidak tahu, tapi Damian hanya terlihat bingung. Di dalam rumah keluarga mereka, yang kita ketahui adalah keluarga bangsawan Hawken Viscounty, ayahnya memanggilnya bajingan sambil mengayunkan pedang dari atas. Damian nyaris menghindar, dan ayahnya menatapnya dengan tajam. Ibu dan kakaknya mulai menarik Damian ke belakang, sementara ayahnya bertanya, apakah dia benar-benar pergi ke bar hanya untuk membuat keributan, dan bertanya seberapa jauh lagi kehormatan keluarga mereka harus dinodai. Damian berkata bahwa dia bersyukur bisa kembali ke momen ini. Ibunya dan Louise mulai bertanya pada ayahnya, apakah dia benar-benar berniat membunuh Damian, dan memintanya untuk berpikir rasional. Damian justru bertanya-tanya sudah berapa lama sejak terakhir kali ia dimarahi ayahnya. Meskipun ini buruk, ia sangat merindukan ayahnya. Kita mengetahui bahwa nama ayahnya adalah Paul Osborne Hawken, ibunya bernama Merilda, dan kita tentu sudah kenal dengan kakaknya. Damian mulai gemetar karena begitu merindukan ini semua, lalu ia menangis. Ibunya dan kakaknya berkata bahwa Paul terlalu kejam, tapi Paul menyarungkan pedangnya dan bertanya alasan apa yang akan Damian berikan kali ini, dan apakah dia masih punya mulut untuk bicara. Damian menjawab bahwa dia tidak punya alasan apapun. Ayahnya berkata, tentu saja, tanpa benar-benar mendengarkan, mengira Damian akan membuat alasan seperti biasanya, namun justru terkejut karena Damian tidak membantah. Paul berkata itu tidak mungkin, karena Damian selalu menyedihkan dengan semua alasan dan pembelaannya. Damian berkata dia menyadari hal itu, tapi mendengar ayahnya mengatakan itu tetap saja menyakitkan. Dia telah menodai nama Hawken Viscounty karena kesalahannya, dan itu sepenuhnya kesalahannya tanpa ada ruang untuk membela diri. Paul berkata, mulutmu ternyata masih hidup ya? Lalu bertanya, apakah Damian pikir dia akan dimaafkan begitu saja? Damian membungkuk dan berkata bahwa dia akan menebus semuanya. Damian berbalik dan berkata bahwa dia akan memperbaiki semua kesalahan yang sudah ia buat, dan setelah itu dia siap menerima hukuman begitu kembali. Semua orang terlihat bingung. Paul bertanya-tanya, apakah Damian terbentur kepala terlalu keras hingga jadi seperti ini? Damian pergi ke kota dagang Landor. Kita melihat dia dan Victor berada di gang seberang sebuah bangunan. Victor berkata bahwa mereka sudah sampai dan bertanya, apakah Damian benar-benar akan masuk karena ada rumor bahwa sindikat mendukung tempat itu dan dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Damian bilang kalau Victor takut dia boleh kembali duluan. Tapi Victor berkata dia tidak bisa melakukan itu. Kalau Damian masuk tidak mungkin dia kabur. Damian menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia akan dengan tulus meminta maaf kepada pemilik tempat itu. Tidak akan terjadi apa-apa dan dia akan menebus kesalahannya. Damian berkata akan sangat baik jika semua berjalan lancar kali ini. Saat ia berjalan ke depan, dia melewati sebuah gereja dan berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa kembali. Tapi jika Tuhan memberinya kesempatan kedua, maka dia tidak boleh menyia-nyiakannya lagi dan
bakatnya dalam menghancurkan masa depan keluarga akan berhenti sampai di sini. Dua orang penjaga memandangnya dan bertanya kenapa dia kembali, sambil memperingatkan agar dia tidak muncul lagi untuk kedua kalinya. Damian berkata bahwa dia sudah lupa karena sudah lama berlalu, tapi wajah mereka terlihat sangat familiar. Dia berkata ingin meminta maaf kepada pemilik tempat itu atas apa yang terjadi sebelumnya. Keduanya terlihat bingung, lalu mulai tertawa, berkata bahwa ini lelucon yang lucu. Mereka pikir Damian hanya bersikap sopan karena dia bangsawan. Mereka dengar bahwa dia adalah anak sulung dari keluarga sampah, tapi ternyata lebih baik dari yang mereka bayangkan. Mereka juga dengar bahwa nona keluarga itu sangat cantik. Si pria berbandana berkata bahwa dia tidak menyangka ada sesuatu yang berharga di keluarga itu, lalu mulai menampar Damian sambil berkata bahwa dia mau menerima permintaan maafnya. Tapi Damian harus memperkenalkannya pada kakaknya yang cantik. Damian berkata, ini benar-benar sulit. Saat itu dia menarik pisau dari tangan si pria dan berkata bahwa dia pikir dia bisa melakukannya hanya dengan meminta maaf, tapi dia terlalu percaya diri. Bandana bertanya, apa yang kamu ocehkan? Sebelum tiba-tiba tangannya terlempar ke udara. Mereka menunduk, tampak bingung sesaat, dan sebelum menyadari apa yang terjadi, dia menatap tangannya, lalu menjerit dan jatuh berlutut. Damian berkata, karena mereka menginginkannya, dia akan menunjukkan siapa sebenarnya anak sulung tak berguna dari keluarga Hockenfick. Victor yang mengawasi dari sisi lain berkata bahwa dia pikir mereka ingin menyelesaikan semuanya dengan baik, tapi orang ini benar-benar gila. Aku kasihan padanya. Saat Bandana mulai menjerit, beberapa warga sipil lainnya juga mulai memperhatikan. Victor masih mengamati dari gang. Salah satu pria bertanya apakah dia tahu siapa mereka. Damian menjawab dia tidak peduli siapa mereka. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Pria itu bilang omongannya terdengar sangat norak, tapi dia harus mendengarkan. Tak ada satupun yang pernah lolos setelah berurusan dengan mereka. Si ular hitam terlihat dari tato di tangannya. Damian bilang dia akhirnya ingat siapa itu Black Snakes, organisasi yang mulai melebarkan pengaruhnya di kota saat ini. Ini adalah salah satu bar yang mereka awasi. Dan ketika dia dulu mengeluh soal harga makanan yang terlalu mahal, mereka malah menghajarnya dan mempermalukannya di depan umum. Dan sekarang setelah dia pikir-pikir, justru dia yang pantas mendapat permintaan maaf. Pria itu bertanya, kenapa Damian menyeringai? Dan bilang, dia tidak akan bersikap lunak hanya karena Damian seorang bangsawan. Jadi lebih baik dia siap. Dia maju dengan pedang diangkat tinggi, lalu menebas ke bawah. Tapi yang kena cuma beberapa helai rambut Damian. Pria itu terkejut, namun saat Damian menghindar, dia menyodokkan kakinya dan membuat si pria tersandung dan mencium lantai. Dia langsung batuk dan memegangi hidungnya. Damian berkata membunuhnya sekarang pun masih belum cukup. Saat dia menarik kaki pria itu, Damian berkata untuk bertahan demi keluarganya. Kemudian dia mulai memotong urat kakinya. Pria itu memohon agar dihentikan, tapi yang terlihat hanyalah cipratan darah dan teriakan menyakitkan dari mereka berdua. Seseorang berteriak, apa yang terjadi di sini? Damian menoleh dan melihat sekelompok pria mendekat dari samping. Mereka bertanya, apakah dia dari organisasi lain dan dari mana asalnya? Damian menjawab, bukan seperti itu. Dia datang untuk meminta maaf, tapi kemudian sadar bahwa justru dia yang layak menerima permintaan maaf. Dia perlu menyampaikan keluhan pada pemilik tempat ini, jadi mereka harus mengantarkannya. Salah satu pria berkata, dia tidak tahu omong kosong apa yang sedang Damian katakan, tapi kalau dia tidak mau bicara, maka mereka akan menghajarnya habis-habisan. Dia menunjuk, menyuruh anak buahnya untuk menyerang. 3 orang langsung menyerbu ke arah Damian. Damian berkata, sungguh merepotkan. Ia menarik napas cepat sebelum melesat dari tanah. Tangan pria pertama langsung terbang tercincang, disusul pria kedua yang bernasib sama. Dan pria terakhir kehilangan kedua tangannya sekaligus. Bagaimana dia akan cebok sekarang? Setelah Damian memotong semuanya, dia pun berhenti. Pria itu terdiam, syok melihat anak buahnya meraung kesakitan di lantai. Damian bilang, dia tak percaya bahwa dia kehabisan napas hanya karena hal sepele ini. Lalu bertanya, apakah pria itu masih ingin lanjut? Pria itu berkata tidak, tapi jika Damian bersedia memaafkan mereka, dia ingin berdamai. Namun Damian langsung mengejarnya. Pria itu lari, dan saat menoleh, dia hanya melihat tangan Damian, dan kerak, terdengar suara remukan yang mengerikan. Di dalam bar, orang-orang tampak santai menikmati hari mereka, sampai pintu tiba-tiba dibanting terbuka. Semua orang menoleh. Pria yang tadi lari kini tampak linglung, karena efek fan. Damian memegang pundaknya, dan pria itu kini seperti burung hantu sialan. Damian melepaskannya, dan berkata, makanya kalian harusnya mendengarkan saat aku masih bersikap baik. Semua orang mulai ketakutan. Damian menghapus darah dari wajahnya sambil bingung, kenapa mereka panik. Tapi saat mereka mulai kabur, dia hanya berkata, terserah. Akhirnya, gangguan sudah pergi. Seorang pria dari atas balkon mencondongkan tubuh, dan bertanya, ada apa ribut-ribut ini? Kemana para penjagaku? Inilah pemilik bar tersebut, Anderson Homer. Damian mengatakan, jadi Anda pemilik tempat ini. Kalau yang Anda maksud para penjaga tadi, aku sudah mengurus mereka. Saat dia melirik salah satu pria yang kini tergeletak tidur di lantai, Anderson tampak tak percaya kalau Damian bisa mengalahkan anggota Black Snake. Dia bertanya, siapa engkau? Berani membuat kekacauan di wilayah orang lain? Damian pun memperkenalkan diri. Anderson terkejut dan bertanya, apa kau dari wilayah Hockenfick? Damian menjawab, benar, tapi aku datang bukan untuk membuat kekacauan. Aku cuma ingin meminta permintaan maaf darimu. Anderson bingung dan bertanya maksudnya. Damian menjelaskan, harga makananmu terlalu mahal, kayak restoran Salt Bay yang absurd itu. Aku komplain, lalu kau suruh anak buahmu mengeroyok dan membuangku keluar. Dan karena itu, orang-orang menganggapku pemabuk, pembuat onar. Bukan cuma itu, keluargaku juga kehilangan banyak hal. Anderson bertanya, maksudmu kehormatan? Damian menjawab, kau sudah terlalu tua untuk ngerti maksudku. Anderson berkata bahwa dari yang dia dengar, keluarga Hockenfick bahkan sudah tak punya kehormatan untuk dipertahankan. Damian sadar bahwa berbicara dengan pria ini percuma. Anderson mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah Damian sambil berkata, kau pikir aku akan minta maaf hanya karena kau bilang begitu? Sudah hentikan dramamu dan bayar ganti rugi karena sudah menghancurkan bangunanku. Damian tertawa dan berkata, tadinya aku bersedia memaafkanmu kalau kau minta maaf, tapi kalau ini pilihanmu, ya sudah. Dia langsung berlari, melompat dari atas meja, terbang di udara. Dia mengangkat pedangnya ke belakang, siap menebas, dan berkata bahwa dia akan membuat Anderson membayar atas semua ucapannya. Tapi tiba-tiba, seseorang melompat dari balkon dan menyerangnya. Damian langsung mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Terdapat energi berwarna biru dari serangan itu. Damian mengenali auranya dan mendarat di tanah. Anderson tertawa puas. Sir Ted datang tepat waktu. Damian berkata, cukup mengejutkan. Aku tak menyangka seseorang seperti dia bisa dipekerjakan di tempat seperti ini. Ia pun mulai bertanya-tanya, mengapa seorang ksatria ada di bar seperti ini? Saat Ted menatap tajam ke arah Damian, narasi menjelaskan bahwa para ksatria mendedikasikan hidupnya untuk jalan bela diri. Berdasarkan kemampuannya, mereka diberi peringkat. Yang tertinggi adalah Official Knight, lalu Apprentice Knight, dan yang paling dasar Trainee. Ksatria resmi mampu menggunakan aura secara bebas. Mereka bisa menebas gunung dengan satu tebasan
kebebasan dan membelah tembok kastil seperti kertas. Mereka adalah makhluk yang melampaui manusia. Anderson mulai tertawa dan berkata bahwa Ted adalah apprentice knight yang dekat dengan bos Black Snake. Dan Damian sekarang sudah tak punya harapan hidup. Damian berkata, kalau cuma apprentice knight, pantas saja auranya terasa lemah. Ted terkejut karena Damian bisa merasakan aura itu, padahal dia belum memunculkannya. Damian berkata, aku mulai paham kenapa kau bekerja di tempat seperti ini. Kau dikeluarkan dari pelatihan ksatria karena tak cukup berbakat untuk jadi official knight, kan? Ted terlihat menahan amarahnya, dan Anderson kemudian bertanya, berapa yang harus aku bayar untuk membuatmu mengurus bocah ini? Kata apprentice ternyata jadi pemicu amarahnya. Ted berkata, mereka akan bahas itu nanti. Sekarang, yang utama adalah dia akan menghancurkan mulut sialan Damian terlebih dulu. Dia menebas ke bawah ke arah Damian, namun Damian melangkah mundur untuk menghindar. Ted segera bersiap untuk serangan berikutnya dan mulai menusuk ke arah kepala Damian. Damian mengelak dengan santai sambil berkata, cukup terampil juga untuk ukuran apprentice knight. Gerakannya memang lebar, tapi setiap serangannya sangat tajam. Kali ini Ted maju dengan kekuatan lebih besar, namun Damian dengan mudah menghindar ke samping. Damian berkata, dia sudah hampir mencapai batasnya. Tubuhnya tidak akan bisa menahan lebih lama. Dia harusnya fokus meningkatkan stamina dulu. Ted berteriak kalau kali ini Damian tidak akan bisa menghindar dan mulai mengumpulkan aura lebih banyak lagi. Damian mengenali teknik itu. Ini teknik rahasia, katanya. Saat Ted menusuk ke depan, gelombang aura tajam meluncur menuju kepala Damian. Damian menutup matanya. Kalau begitu, aku juga harus menggunakan teknik yang pantas untuk menghadapinya. Di saat itu, terdengar suara pria lain. Siapa sih si Dorgo ini? Sambil menebas seorang ksatria tua menjadi dua. Kalau semua manusia aku bunuh, dunia ini jadi nggak seru lagi. Inilah sang pembunuh legendaris, penguasa pedang kematian, Phantom Assassin. Dia menoleh ke Damian dan berkata, makanya diam dan enyahlah kalau kau tak mau mati. Dia mengarahkan pedangnya ke Damian, tapi Damian hanya berdiri di tempat. Phantom Assassin menghela napas. Berarti kau nggak paham. Aku harus membunuh satu lagi. Dia meminta kematian, jadi akan kuperlihatkan teknik rahasia. Baginya, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan ketika seseorang mencapai tingkat ini, dia akan tahu rasanya membelah tubuh manusia, seperti memotong air. Inilah teknik rahasia Blade of Death. Bahkan pedang kayu pun akan memberi dampak yang sama jika digunakan dengannya. Kau seharusnya pergi saat aku masih membiarkanmu hidup. Namun, ia mendengar suara aneh. Tubuh Damian perlahan menyatu kembali. Phantom Assassin terkejut. Bagaimana mungkin? Aku sudah membelahmu menjadi dua. Tidak mungkin. Dia tak percaya. Kau, undead? Damian menatapnya dingin. Phantom mulai berkeringat, dan dengan tangan kosong, Damian membelah tubuh Phantom Assassin, seolah-olah tubuh itu hanya air. Phantom tertawa di ambang kematian. Bagaimana mungkin? Kau bisa menggunakan teknik rahasia milik kami? Saat realita kembali ke masa sekarang, Ted berteriak, tidak, saat darah mengalir dari dadanya, dan dia jatuh ke tanah. Damian berkata, selalu seperti ini, semua musuhku tidak pernah percaya apa yang membunuh mereka. Setelah menjadi Death Knight, Damian memperoleh kemampuan luar biasa, menyerap kemampuan dan teknik musuhnya, dan menjadikannya miliknya sendiri. Anderson menjerit histeris, dan menatap ke bawah, dalam ketakutan total. Beberapa saat kemudian, dia menunduk dengan wajah pucat, tak berani menatap Damian. Dia membungkuk dalam-dalam. Maaf, karena telah menodai kehormatan keluarga Hawken. Apa? Uang ini cukup untuk menebus semua dosaku? Damian hanya melirik dan berkata, yang aku minta cuma permintaan maaf. Tapi, ya sudah, ambil saja uangnya. Dia menambahkan, ini nggak cukup, tapi aku anggap selesai. Lalu memanggil, Victor, sini, ambil uangnya. Victor menjawab, siap tuan. Sambil mengambil uangnya, dia bergumam, kalau aku tidak lihat langsung, aku nggak bakal percaya. Sejak kapan Damian bisa pakai teknik sekuat itu? Saat mereka pergi, Anderson dan dua penjaga hanya bisa berkata, hati-hati di jalan. Victor berkata kalau seumur hidupnya, dia belum pernah melihat uang sebanyak ini. Tapi Anderson berkata dengan penuh dendam bahwa dia akan memastikan semuanya kembali dan akan bicara langsung dengan bos Black Snake. Damian mendadak berhenti dan berkata, dia hampir lupa sesuatu. Ia melintas di samping telinga Anderson dan memotong daun telinganya. Damian berkata, uang ini membuatku lupa tentang hukumanmu. Dan dengan Blade of Death, ia memotongnya. Lalu menambahkan, kalau kau atau Black Snake berani menyentuh keluargaku, aku takkan biarkan kalian hidup tenang. Anderson menangis kesakitan dan berkata, Damian akan menyesal telah berurusan dengannya. Ia hanya bisa melihat Damian berjalan pergi. Tapi Damian berkata, aku tahu semua ini belum cukup untuk menebus dosa-dosa masa laluku. Tapi di kehidupan baruku ini, aku tak akan mengecewakan keluargaku lagi. Saatnya dia dan Victor pulang. Saat matahari mulai terbenam, kita dibawa ke wilayah Lion Bloom March. Di sana terdengar seorang pria bertanya kepada saudaranya, pernah dengar ungkapan, rasa sakit selalu mengikuti cinta? Saudaranya menatap aneh ke cermin dan bertanya, apa-apaan sih yang kau omongin? Kau mau pergi berperang atau apa? Pria itu membalikkan badan dan berkata, tidak, aku akan mencari cintaku. Benar-benar aneh. Kita kembali ke kediaman keluarga Hawken dan Damian berkata, sudah lama dia tidak tidur senyenyak ini. Victor mengeluh iri. Dia bilang dia bahkan tak bisa tidur karena terlalu khawatir soal kejadian kemarin. Tapi Damian menenangkan. Semua berjalan lancar, walaupun sedikit menyimpang dari tujuan awal. Tapi yang terpenting, sebentar lagi rumor akan menyebar bahwa ada yang coba cari masalah dengan keluarga Hawken dan hancur total. Setelah itu, tak akan ada yang berani meremehkan mereka lagi. Bahkan Citra Si, anak sulung tak berguna, mungkin akan mulai berubah. Victor berkata, aku baru tahu. Ternyata kau cukup sadar diri juga ya. Tapi yang dia khawatirkan sekarang adalah Black Snake. Damian sudah mengacak-acak bukan cuma anggota mereka, tapi juga apprentice knight
Knight yang mereka pekerjakan. Damian dengan tenang menjawab, mau seberani apapun mereka, takkan ada yang berani menyentuh keluargaku. Dan kalaupun berani, aku akan menghentikannya. Victor akhirnya berkata, baiklah, tapi dia tetap penasaran. Soalnya dari sudut pandangnya sendiri, teknik pedang Damian bukan hal biasa. Sebenarnya kau belajar dari mana? Damian menjawab, aku latihan dari waktu ke waktu. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan, Damian! Itu Paul, berlari sekencang mungkin di lorong, sambil mengacungkan senjata cinta khasnya, pedang. Paul berteriak, jangan bilang kau bikin masalah lagi. Damian menenangkan dia, tenang saja, aku sudah selesaikan semuanya. Lalu ia memberi kode ke Victor. Victor menjatuhkan karung uang ke lantai, membuat Paul dan Merilda melongo karena silau oleh kilauannya. Victor juga mengeluarkan surat kepemilikan tanah. Damian berkata dia kembali ke bar tempat dia dulu diusir, dan semua sudah diselesaikan. Ternyata hanya salah hitung. Pemilik bar memberinya semua itu sebagai tanda permintaan maaf. Paul bertanya, ini serius? Aku bisa percaya? Damian menjawab, tentu saja. Merilda menimpali, harusnya memang begitu. Kalau tidak, dari mana dia dapat semua ini? Damian menantang, kalau nggak percaya, tanya saja ke Victor. Dia ada di sana. Lalu ia berkedip ke Victor. Dengan canggung, Victor berkata, iya, benar. Damian bertanya, nah, sekarang kalian percaya, kan? Paul masih terlihat curiga, tapi Merilda sudah mulai terharu. Aku bangga padamu. Sementara itu, Victor dalam hati berkata, dia ini, pembohong yang cukup niat juga ternyata. Beberapa waktu kemudian di luar rumah, Damian terengah-engah saat berlari dan berhenti di bawah pohon. Meski belum bergerak jauh, tubuhnya sudah kelelahan, terasa lamban dan lemah. Masih banyak yang harus ia lakukan, tapi tubuhnya sekarang belum mendukung. Untungnya, dia berhasil mendapatkan sesuatu yang berharga. Kilas balik pun muncul. Damian mengangkat sebuah botol kecil dan bertanya, apa ini? Anderson menjelaskan bahwa itu adalah tonik buatan Akademi Alkimia, dibuat khusus untuk meningkatkan stamina dan energi. Damian mulai mengingat, Akademi Alkimia adalah kelompok yang terkenal karena keahlian mereka dalam meracik tonik. Tonik mereka bahkan dihargai setara dengan batu permata. Damian tersenyum senang. Hoki banget gua, ujarnya. Dia langsung menenggak tonik itu. Tak lama kemudian, matanya membelalak, energi mulai meluap dari dalam tubuhnya. Dia bahkan tak sengaja menghancurkan botolnya. Tonik ini beda banget rasanya. Kalau dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, dia harus membangun staminanya terlebih dahulu. Damian sadar, sebelum Dorgo membangun pasukan undeadnya beberapa tahun dari sekarang, dia harus mengembalikan kekuatannya seperti di kehidupan sebelumnya. Hanya dengan cara itu dia bisa melindungi kebahagiaan keluarganya. Dia menarik napas panjang dan mulai berlatih dengan tekad penuh. Kali ini Dorgo harus mati sebelum semuanya dimulai. Adegan pun berpindah ke sebuah menara besar di tengah kota, markas besar organisasi Black Snake. Di sana, seorang pria tambun berkata bahwa salah satu anak buah terbaik mereka kini sudah tak berguna lagi. Terlihat Ted terkapar sekarat di lantai. Anak buah lainnya bertanya, apakah mereka harus membantunya? Tapi si gendut yang bernama Cedric Walker, bos Black Snake, dengan dingin menyuruh mereka membuang Ted saja. Kami bisa beli siapapun asal bayarannya cukup, ujarnya enteng. Tapi tiba-tiba Ted bangkit dengan tubuh gemetar. Dia mencengkeram pedangnya dan berteriak muak dengan omong kosong Cedric. Namun tubuhnya mendadak terhenti. Aura ungu muncul dari bawah dan mencengkeram kakinya. Lalu tangannya, pedangnya jatuh. Ted ketakutan bertanya, apa ini? Seorang pria misterius muncul dan bertanya, bolehkan ini jadi target pertamaku? Cedric mengangguk puas. Tentu, tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan. Aura itu makin mengerikan. Muncul lingkaran sihir, monster-monster kecil, dan sebuah mata raksasa. Salah satu makhluk mulai meneteskan air liur asam, membakar bahu Ted. Ted menangis, memohon ampun, namun sudah terlambat. Para makhluk itu menerkamnya, mencabik tubuhnya, hingga hanya tersisa satu kaki, jatuh tanpa nyawa di lantai. Cedric berkata jijik, dan sang penyihir bertanya, apakah dia puas? Cedric menjawab, iya, tapi lain kali, tolong buat lebih bersih. Cedric pun memberikan misi selanjutnya. Seorang bangsawan telah menghina organisasi mereka, dan meski tak bisa diserang secara langsung, dia ingin orang itu menderita. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, makin tinggi bayarannya. Sang penyihir menerima uang muka dan tersenyum. Serahkan saja padaku. Jika kamu menonton sampai akhir, berikan komentar agar aku tahu. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah seru lainnya.